Halo Maruners, welcome to another episode of People of Hima Humas Alumni Edition. Kenalin, aku Nadia dari Departemen Hubungan Alumni Hima Humas Kabinet Kerensia. Nah, pasti teman-teman udah gak sabar kan mau tahu siapa nih alumni yang kita undang di POH kali ini. Langsung aja kita panggil Teh Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Maruners, perkenalkan nama saya Dewi Permata, bisa dipanggil Dewi atau Uni Dewi. Nah sekarang profesi saya sebagai wirausaha. Oke, Uni Dewi ya berarti manggilnya. Kalau Iya. boleh tahu kenapa tuh dipanggil Uni Dewi? Karena orang Padang, jadi Oke. Uni itu artinya kakak, kayak sama kalau di sini di Jawa Barat teteh, atau kalau di Jawa mas mbak gitu. Nah kalau di Padang Uni sama Uda. Oke, berarti aku panggilnya Uni Dewi aja nih. Boleh. Oke nih teman-teman semua, jadi Uni Dewi ini alumni Humas angkatan 2012 yang sekarang bekerja sebagai Wirausaha. wirausaha. Uni Dewi ini punya bisnis yang sukses dan sekarang Instagramnya udah mencapai 450.000 followers nih. Iya. Teman-teman, keren Kalau banget. bisnis 1,2 juta. Waduh, Bisnisnya, brandnya ya. keren banget. Bisa follow ya Instagram @titik_muslimah. Udah centang biru dan followernya alhamdulillah udah 1,2 juta. Jangan lupa ya di follow teman-teman yang nonton. Oke, keren banget gak sih Uni Dewi ini? Nah, kita Amin. akan lanjut nih ngobrol-ngobrol sama Uni Dewi. Nah BTW ini kayak banyak makeup nih di depan Uni. Jadi rencana gimana nih? Kita mau makeupan apa gimana? Nah, biar kayak nggak bosan nih cuma ngobrol-ngobrol doang, kita akan sambil make-upan nih kayak tema Get Ready With Us gitu. Oke, siap-siap. Aduh excited banget karena kebetulan Uni suka banget nih makeup-makeupan, centil-centilan. Oh ya, cicok ya. Enak. Kayaknya Uni mau pakai foundation dulu deh, tapi Uni kayaknya pakai cushion aja biar ringan karena kayak pengen makeup sehari-hari aja kali ya. Oke, boleh. Aku juga mau pakai cushion nih. Oke. Kita sambil ngobrol-ngobrol kali ya, Teh. Oke. Boleh dong ceritain nih kayak kenapa sih Teh Dewi memilih Unpad dan kenapa pilih jurusan Humas? Oke, jadi kebetulan tuh karena emang suka ya sama IPS. Jadi saya tuh sukanya kayak ngafal, kayak ngomong, kayak gitu. Kayak kalau hitung-hitung tuh kayak enggak banget gitu ya. Jadilah kepikiran untuk ngambil jurusan IPS. Terus kenapa Unpad gitu akhirnya pilih? Nah awalnya itu pengennya kan karena kan Uni itu orang Padang ya, jadi harus merantau. Kayak berasa Unpad kejauhan awalnya. Terus pengen pilih UI gitu kan karena memang deket gitu. Tapi disaranin sama guru kayaknya Dewi cocoknya di Unpad gitu, maksudnya passing grade dan lain sebagainya, lupa deh kayak gimana lah yang zaman dulu ya. Ya udah akhirnya milih Ilkom Unpad dan direkomendasiin sama guru karena Ilkom Unpad itu yang kayak terbaik gitu loh. Kayak apa tuh kalau apa tuh namanya sekarang top gitu ya, top 10 gitu. Jadi ya udah akhirnya milih Vkom Unpad. Oke, berarti memang tertariknya sama jurusan IPS gitu ya? Bener gitu. Oke, karena tadi udah kenapa mau masuk, kita bahas saat kuliah ya. Teh Dewi itu dulu kuliah tuh kayak gimana sih, mahasiswa yang seperti apa? Apakah Nah, kuliah pulang, kupu-kupu atau kuliah apa lagi? rapat kuliah rapat? Iya, pura-pura ya, kuliah rapat. Nah, jadi dulu itu Uni itu awalnya di semester 1, semester 2 itu tuh kayak tipe mahasiswa yang kayak gila organisasi. Jadi kayak ikut organisasi gitu kan, Hima Humas juga ikut, terus kayak BEM ikut, terus kayak lembaga dakwah BKI ya ikut juga gitu. Nah seiring perjalanannya waktu kayak sibuk banget gitu kan, kuliah organisasi sampailah akhirnya di titik yang karena ada tugas kuliah, nanti deh kita ceritain nih yang tentang bisnis ya, akhirnya memutuskan untuk fokus ke wirausaha, jadi jualan online. Jadi kayak kuliahnya di organisasinya dikurangin, jadi kayak semua serba ikut gitu, serba rapat-rapat. Akhirnya memilih untuk mengekat beberapa organisasi, nggak ikutan karena memang pengen kayak jualan-jualan gitu. Kan tadi udah di-mention juga sempat ikut banyak organisasi. BEM. Nah, aku mau dong, karena aku juga sekarang ada beberapa nih ikut organisasi. Ada nggak sih tips gimana untuk mengatur waktu antara kuliah dan organisasi atau kegiatan lain? Itu tipsnya itu tetap prioritaskan kuliah. Jadi kuliah itu kayak
di atas segala-galanya. Jangan sampai gara-gara kita sibuk organisasi terus kita jadi kayak kuliah jadi nomor belakang gitu ya, sampai bolos-bolos atau telat-telat. Jadi diutamakan jangan sampai bolos, semua mata kuliah harus kita ikutin kayak gitu, terus kayak semua tugas harus dikerjain. Jadi kayak nomor 2 itu organisasi. Maksudnya ya yang nomor 2 itu jadi pilihan kita, yang menjadi kayak itu tuh bukan prioritas utama seperti itu. Jadi yang paling utama tetap kuliah. Oke, boleh kan teman-teman di take notes tuh yang utama adalah kuliah. Oke. Aku mau tanya dong, Sama ya? Enggak ya. sorry ya. Dulu mata kuliah favorit Uni Dewi itu apa sih? Mata kuliah favorit itu komunikasi bisnis. Di kebetulan itu Uni diajarin sama Pak Heru. Nah, dan beliau juga bimbingan dosen pembimbing skripsinya Uni. Nah, Uni suka karena memang dari mata kuliah komunikasi bisnis itulah terilhami untuk bikin brand seperti itu. Oke. Terus Uni juga suka sama PR marketing sama Bu Susan. Dan kebetulan itu juga dosen bimbing Uni. Jadi kayak suka banget sama Bu Susan, kayak banyak ilmunya. Dan karena PR marketing jadi cocok ya sama marketing jualan kayak gitu. Oke, berarti dari mata kuliah itu jadi terinspirasi Ah, gitu ya. benar. Oke, selanjutnya kalau memori apa sih yang paling berkesan dulu selama kuliah? Berkesan sedih atau berkesan senang? Apapun itu dia yang paling diingat pokoknya. Oh iya, ada. Tapi sedih ya, boleh nggak apa-apa. Jadi memori yang berkesan ini tuh kayak kesannya sedih karena waktu itu ada teman Uni yang sekelas kayak gitu, itu beliau kena musibah di Lembang kayak longsor gitu. Beliau kebetulan umas juga dan meninggal gitu. Terus kita kayak karena memang beritanya viral gitu kan, terus kayak dibawa disolatkan gitu di Masjid Unpad, terus pada anak-anak humas ikut semua kayak gitu, kayak ngedoain kayak gitu sih. Itu berkesan banget. Kebetulan yang meninggal ini juga cukup dekat dengan Uni, kayak sahabat gitu. Itu berkesan, tapi berkesannya sedih dan teringatnya terus. Jadi sekarang kita bahas yang sekarang. Jadi gimana sih awalnya Uni Dewi bisa menjadi seorang pengusaha? Jadi awalnya itu bermula di mata kuliah komunikasi bisnis. Jadi waktu itu dosen Pak Heru ngasih kayak tugas kuliah bikin proposal bisnis. Nah kebetulan awalnya itu emang Uni tuh udah aktif ya di Instagram, tapi emang udah kepikiran sih sebelumnya, walaupun belum ada komunikasi bisnis, kepikiran untuk bikin bisnis pakaian seperti itu. Waktu itu udah bikin Instagramnya, tapi baru nge-share kayak postingan-postingan dakwah buat ngajakin cewek-cewek buat berhijab kayak gitu. Nah kebetulan mata kuliah komunikasi bisnis ini bikin tugas, sehingga ya udah kepikiran untuk proposalnya itu bikin brand ini yang namanya Kicix seperti itu. Nah walaupun sebelumnya memang udah jalan juga, nah akhirnya itu yang dijadiin proposal bisnis dan dijalankan langsung seperti itu. Itu awal mula Kicix ini berdiri. Nah karena dulu itu kita anak kuliah, kayak ya anak kuliah pasti jajan pas-pasan, minta sama orang tua kayak gitu kan. Nah Uni waktu itu gak ada modal sama sekali, jadi kayak nol banget gitu ya, dan gak mau membebani orang tua juga karena memang berasal dari keluarga yang pas-pasan, yang bukan hedon, yang kaya raya gitu. Jadinya Uni kayak ya udah bikin sistem pre-order. Jadi PO cuman bikin sampel satu aja dari uang jajan, lalu foto di dinding kosan, lalu difoto, habis itu open PO di Instagram. Terus kalau ada yang beli ya kita bikinkan. Awalnya seperti itu. Awal-awal nggak ada yang beli sama sekali, ya sedih ya, gitu ya. Tapi dicoba terus sampai akhirnya ada satu pelanggan. Terus satu pelanggan, alhamdulillah ada testimoni yang bagus diposting, tambah lagi satu pelanggan sampai akhirnya seperti sekarang. Tadi namanya Kicix Iya, ya? Kicix Muslimah. Boleh nggak tahu apa sih awal mula namanya, kenapa Kicix? Kicix. Jadi Kicix itu artinya kecil imut, bahasa Padang gitu. Nah kenapa namanya Kicix? Sebelumnya Uni juga suka nulis di blog. Nama blog Uni itu kicix.wordpress.com. Nah jadi kenapa ya udah kayaknya pakai nama blog aja deh, Kicix, yang artinya kecil imut. Jadi pengen bikin produk-produk yang imut-imut gitu. Tadi jualannya itu produk untuk pakaian muslimah syar'i. Nah, kenapa syar'i? Karena kan dulu itu kayak misal nih
mungkin sekarang juga masih kali ya, maksudnya tuh di dalam kelas tuh kayak yang pakai jilbab tuh bisa dihitung dengan jari, nggak banyak, kebanyakan yang nggak pakai jilbab kayak gitu. Nah dulu syar'i itu identik dengan yang kayak dia kayak pokoknya agak kurang indah lah dilihat ya, maksudnya tuh kayak gelap-gelap banget gitu kan, terus kayak kadang bajunya nabrak-nabrak kayak gitu pakaian syar'i. Nah pengenlah untuk bikin syar'i ini lebih dikenal, orang mau make, orang merasa bangga makainya, jadi bikin produk syar'i yang memang kelihatan cantik, girly, warna-warni, motif bunga-bunga yang emang sesuai cewek banget, dan pas dilihat itu cantik, orang mau make gitu. Itu tuh syar'i tetap trendy gitu, tetap trendy ya, jadi kayak orang kayak merasa pakai syar'i itu dia nggak kulot-kulot amat, nggak ketinggalan zaman gitu. Itu sih awal mulanya. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya nih, apa tantangan yang dihadapi sama Uni Dewi saat menjalankan bisnis ini? Tantangannya lumayan banyak karena kan udah hampir 10 tahun ya. Apa ya, banyak sih tantangannya. Udah kalau diceritain kayaknya nggak habis ya, diceritain di sini kayak apa namanya nih, kayak panjang gitu ininya. Cuman memang kayak misalnya nih kena tipu seperti itu, misalnya kena tipu sampai 80 juta, 100 juta, atau bikin produk itu misal bikin 1000 produk terus tangannya salah sama penjahit kayak gitu sampai rugi ratusan juta kayak gitu sih. Jadi kayak banyak sih tantangannya, tapi kita memang harus tetap apa ya namanya, tetap berdiri untuk melangkah lagi. Tadi memulai bisnisnya kan karena mata kuliah bisnis itu. Berarti itu kapan tuh dijalankan, saat semester? Di semester Kijix tuh berdiri di 2014, Uni angkatan 2012. Berarti angkatan berapa tuh? Semester 5 ya, semester 5 gitu. Oke. Terus apa sih yang menjadi motivasi terbesar untuk membangun sebuah bisnis? Yang menjadi motivasi terbesar itu memang kayaknya ini ya, untuk mengangkat derajat keluarga gitu. Jadi kayak pengen jadi yang mengangkat derajat keluarga, yang ekonomi keluarga biasanya pas-pasan gitu ya. Jadi tuh kayak pengen jadi orang yang kaya dan bermanfaat bagi banyak orang kayak gitu. Jadi kayak bisa bantu keluarga, bisa buka lapangan kerja, atau bisa bantu anak-anak yatim gitu sih intinya. Tadi saat membangun bisnis ini tuh salah satu memori apa sih yang paling berkesan gitu? Memori yang berkesan itu awal-awal merintis ya. Jadi kayak waktu itu Uni kan keterbatasan banget, kayak nggak punya kendaraan kayak gitu. Kayak kalau kemana-mana ngangkot kayak gitu, kayak panas gitu ya, kadang jalan kaki. Terus dulu foto produknya kan dulu di dinding kosan, nggak punya kamera SLR, pinjem punya temen ya, namanya kan anak Vkom kaya-kaya ya. Jadi ada yang kaya Uni pinjem kameranya gitu kan, buat foto, karena Uni nggak punya kamera SLR itu. Terus apa ya, ngebangunnya tuh memang dari nol banget, kayak jalan gitu, ngangkut barang banyak-banyak. Kebetulan Uni dulu karena udah mulai ada hasil nih, jadi waktu itu kan awalnya foto kosan di kos-kosan kayak biasa aja kan. Terus udah ada penjualan dikit, Uni foto di Jatos. Dulu ada di Jatos tuh ada kayak studio foto yang kita bisa bayar sekali foto cuma 2.000 gitu kan, kayak murah gitu ya. Nah pergi ke sana bolak-balik, terus kerja sampai malam foto-foto produk kayak gitu. Itu sih yang berkesan. Perjuangannya berkesan. Terjual ya, benar. Aku mau tanya lagi lebih lanjut tentang bisnisnya nih, kayak Ya. pemasarannya seperti apa, barang yang diproduksi itu apa aja, terus tersebar di mana aja sih bisnisnya? Nah jadi kalau Kijix ini karena emang awalnya PO, jadi sampai sekarang kita pre-order, kita mesen sesuai dengan pesanan pelanggan. Namun ada juga beberapa produk yang ready stock. Nah untuk pemasarannya kita pakai distributor dan reseller, dan juga ada retail. Tapi emang lebih besar di distributor karena distributor kita tersebar di dalam dan luar negeri. Jadi biar pelanggan memudahkan juga ya untuk mendapatkan produk-produk Kijix seperti itu. Produk yang diproduksi itu ada dress, himar, scarf, wall seperti itu, sepatu, tas, itu sih lumayan banyak. Dan sekarang kita juga lagi buka bisnis umroh Kijix Travel. Alhamdulillah udah pada banyak yang daftar, yang mau umroh bersama Uda Uni Family bisa banget daftar ya di akhir Desember, libur anak sekolah akhir tahun. Boleh ya teman-teman yang nonton yang mau ikut umroh, boleh langsung aja. Ada
ada Kicix Travel. Kicix Travel, jangan lupa dicek ya. Oke kan tadi udah disebut juga memulai bisnis itu dari kuliah, karena mata kuliah komunikasi bisnis tadi. Nah gimana sih ilmu-ilmu PR yang dipelajari itu relevan dengan bisnis yang dijalani sekarang? Jadi kayak sebenarnya tuh kayak lebih ke feeling ya, dan kan kalau teori kan banyak banget tuh yang kayak kadang tuh nggak hafal semua gitu, tapi karena kita memang udah belajar, terus kita kayak diajarin sama guru, terus kayak di dosen ya, terus kayak kita bisa ngasih feeling, jadi kayak apa yang dilakukan di Kicix itu ternyata ada teori-teorinya kayak gitu, cuman Uni kayak lupa nama teorinya apa. Jadi kayak lebih ke feeling gitu ya, tapi sebenarnya itu udah Uni pelajarin di kuliah, cuman kayak apa nama teori-teorinya itu emang Uni nggak ngafalin karena bukan dosen. Berarti memang kepake ya ilmu-ilmu Kepake yang banget, saat kuliah. kayak marketing PR itu apa-apa yang diajarin sama Bu Susan itu kepake banget kayak gitu ya. Gimana kita menjaga citra kayak gitu, gimana supaya marketingnya itu kayak kita soft selling kayak gitu ya, kayak nggak terlalu kelihatan jualan tapi aslinya kita jualan gitu. Oke. Selanjutnya nih tips and trick buat teman-teman yang nonton kalau mau memulai bisnis. Nah, untuk tips and trick Marooners nih yang mau bikin bisnis itu just do it, lakukan aja. Jadi jangan kayak terlalu berlarut di rencana. Maksudnya gini ya, kadang kan kita nih mau bikin bisnis, kayak kita mau bikin proposal dan lain sebagainya, harus ada ini, harus modal segini, harus ada itu. Nggak usah kayak gitu banget. Yang penting kita action. Jadi kalau ya udah kita punya kemampuan, terus ada kesempatan, ya udah kita jalankan aja dulu, kayak Uni dulu kayak nggak pakai modal yang ratusan juta, puluhan juta gitu ya, tapi dari nol kayak cuman pakai sampel aja, bikin baju, terus foto di dinding kosan, lalu open PO gitu kan, nggak punya modal yang besar ratusan juta, dan alhamdulillah sekarang bisnisnya berkembang dan punya ratusan karyawan. Alhamdulillah. Ya tuh teman-teman yang mau mulai bisnis, just do it ya. Iya, just do it. Karena tadi udah bahas-bahas nih tentang bisnisnya Uni Dewi, aku mau tahu dong hal yang paling disenangi sama Uni sepanjang karir yang telah dijalani ini apa sih? Jadi kan kayak Uni kan bergelut di dunia fashion ya. Kebetulan juga sekarang lagi sekolah fashion di Islamic Fashion Institute. Jadi tuh kayak sesuai hobi banget, karena emang Uni hobi desain, hobi dengan ngeliat beauty gitu kan, emang hobi banget styling. Tapi memang Uni lebih fokus ke muslimah, jadi pakaian muslimah kayak gitu. Sekarang kan memang lagi hits banget ya hijabers kalau dulu mah. Kalau sekarang tuh kayak emang lagi hits modest fashion gitu kan. Nah jadi kayak karena sesuai banget sama Uni, jadi Uni tuh kayak bahagia menjalankannya, kayak tiap hari foto produk, bahkan ketemu dengan orang-orang baru, bahkan bisa bekerja sama dengan para artis kayak gitu. Jadi kayak seru aja karena emang sesuai passion. Ya berarti senang karena sesuai dengan passion ya. Karena sesuai passion banget gitu. Jadi terus Uni tuh emang di Kicix itu desain sama marketing, jadi kayak marketing tuh hobi banget kayak gitu, dan emang kesukaannya Uni, jadi kayak sesuai banget. Dan apa yang dipelajari di Humas itu tuh kayak masuk banget, kayak ibaratnya tuh Humasnya Kicix tuh Uni gitu. Oke. Gitu ya teman-teman, mungkin ada yang mau mulai bisnis juga nih yang sekarang lagi kuliah. Kepake banget ya ilmu-ilmu PR-nya. Ilmu-ilmu PR-nya pasti kepake banget, seriusan. Oke, sekarang mungkin kita selesain dulu kali ya make-upnya. Boleh banget. Oke. Oke nih Marooners, kita udah selesai makeup, tapi kurang nggak sih Uni kalau misalnya kita belum ganti baju? Iya nih, kayaknya kita harus ganti baju yang bagus ya. Oke, Yuk. kita ganti baju dulu. Oke, udah ganti baju nih, kita udah lebih fresh ya. By the way nih, ini kerudungnya bagus banget Uni. Iya, jadi ini dari Kicix dan ini tuh motif original Kicix. Jadi kita tuh kayak
konsisten tiap tahun ngeluarin motif-motif original yang emang desain dari Kicix sendiri, Uni yang desain gitu bersama tim juga, karena kebetulan kita banyak desain ngeluarin jadi Uni ada tim. Nah ini tuh yang scarf luxury-nya gitu, jadi ini size-nya kita ada 2 size gitu ya, jadi ada size syari sama yang modest. Jadi kalau misalnya stylenya kayak Nadia itu bisa juga nih dililit-lilit ke kerudung, di ini juga bisa, tapi karena Uni syari dari dulu ya udah ini nutup dada. Itu buat teman-teman yang tertarik dengan kerudung, ada printing-printingnya mungkin bisa dicek tuh Instagramnya ya. Oke, Instagramnya Kicix Muslim. Kicix Muslimah. Oke, kita udah selesai ganti baju, udah selesai makeup juga. Aku mau tanya satu lagi, kesan dan pesan Uni Dewi nih udah diundang ke POH, gimana sih perasaannya? Seru banget bisa ketemu dengan adik-adik Hima Humas. Terus kayak nostalgia lagi zaman-zaman kuliah, jadi ingat-ingat lagi karena kebetulan kayak udah hampir berapa tahun tuh ya, 2012 ke udah lama ya, lumayan ya, udah lama, udah hampir 10 tahun gitu kan. Jadi kayak ada yang lupa memori-memori kuliah gitu. Terus jadi kayak ingat lagi, jadi happy lagi. Terus pesannya untuk adik-adik, semangat belajar, jangan lupa kuliah nomor 1. Jadi IPK, cepat lulus kuliah, bahagiain orang tua. Pokoknya orang tua kita harus senang karena mereka tujuannya nguliahin kita di Unpad, di Humas, itu harapan mereka ya, agar kita bisa sukses. Jadi jangan sampai nanti terlena organisasi sampai akhirnya telat lulus, jangan sampai seperti itu. Jadi pastikan kuliah nomor 1. Oke, kita udah selesai nih bincang-bincangnya. Aku ucapin terima kasih banyak buat Uni Dewi yang udah datang hari ini, udah bisa diajak ngobrol-ngobrol juga, sharing-sharing. Semoga bisnisnya sukses terus. Amin ya robbal alamin. Uni Dewi sekeluarga juga sehat-sehat terus. Terima kasih. Terima kasih. Dadah, Maruna.